Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Kalau kalian yang nonton saat ini adalah laki-laki, ini adalah informasi penting banget bagi kalian. Masalah kasur yang paling sering banget dikeluhkan sama pasangan suami istri itu adalah ejakulasi dini. Ini kayak apa ya? Kayak sebagian besar laki-laki dewasa itu pasti pernah mengalami ini gitu. Jadi ini juga udah dibuktikan lewat penelitian bahwasanya 20-30% laki-laki di dunia ini tuh pasti pernah mengalami ejakulasi dini. Hayo, sekarang aku introspeksi diri aja. Kalian pastinya pernah kan ngalamin yang bener-bener kayak cepet banget gitu keluarnya. Terus juga kayak mungkin ini nanti pastinya bakalnya terjadi sama diri kalian satu kali lah seumur hidup kalian. Kalian pasti ngerasain. Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa cepatkah ejakulasi itu disebut dengan ejakulasi dini? Nah, ini sering banget nih aku dapet DM kayak gini. Nah, teman-teman, kita akan bahas secara santai aja supaya kalian itu nggak tegang-tegang banget gitu nih. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu ejakulasi itu adalah sesuatu hal apa ya? Aku kalau bilangnya tuh kayak sesuatu hal kepuasan. Jadi kayak apa ya? Kepuasan yang terjadi di luar dari keinginan kita. Titik kepuasan yang terjadi di luar kemauan kita gitu. Nah, jadi hal ini baik sesaat maupun sebelum melakukan penetrasi gitu. Jadi ternyata proses ejakulasi itu bisa terjadi walaupun kayak apa ya, baru masuk ataupun kayak belum masuk pun kayak udah melar-melar, udah kemana-mana ada ternyata teman-teman. Jadi istilahnya tuh kayak apa ya, kayak keluar sebelum waktu yang kita inginkan gitu. Jadi kan otomatis dalam hal ini ya, dalam kasus ini tuh kayak nggak itu laki-laki ataupun perempuannya tuh kayak ngerasa benar-benar nggak nikmat kan hubungannya. Terus sebenarnya juga itu nggak ada batas waktu ataupun yang kayak apa ya, patokan batas waktu yang paten gitu loh. Buat kapan sih sebenarnya disebut apa ya, terlalu cepat atau terlalu lama gitu tuh sebenarnya nggak ada patokannya. Karena setiap laki-laki tuh pasti punya durasinya masing-masing gitu loh. Pasti punya patokannya masing-masing gitu. Setiap orang itu pastinya bervariasi dan juga tergantung dari situasi dan kondisinya saat itu. Fit kah atau lagi apa ya, badannya tuh fit atau enggak, terus kayak lagi sakit atau enggak, terus kayak lagi dalam kondisi kepepet atau enggak. Itu biasanya kan ada ya, kayak misalnya seseorang tuh lagi pengen banget tapi tuh kayak sikonnya nggak pas banget gitu, jadi terpaksa deh dia main durasi pendek. Itu bisa jadi, tapi itu bukan ejakulasi dini teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang tanya ya, berapa sih waktu normalnya buat ejakulasi gitu ya, ini aku sebutin ya, ini berdasarkan salah satu ahlinya gitu, yang mana menyebutkan bahwasanya normalnya laki-laki itu punya durasi 4-5 menit. Itu katanya tuh udah normal banget segitu ya. Pokoknya ya selagi enggak di bawah 2 menit ya, aku rasa itu pasti udah normal. Nah, terus durasi yang seberapa sih yang sebenarnya itu disebut dini banget gitu ya? Banyak pakar kesehatan yang bilang kalau hanya dalam hitungan detik aja gitu. Misalnya kayak 30-60 detik atau ya kurang dari 2 menit lah. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak baru mau masuk, baru nempel, baru mau mulai itu udah kayak keluar gitu. Ini apa namanya? Tadi ya, keluar cepet itu juga kayak gimana ya? Kayak ini harus kalian hati-hati banget kalau misalnya kalian itu ngerasain kayak cuman dirangsang secara minim aja kalian itu udah kayak mau keluar ataupun kayak udah gimana ya, kayak udah nggak tahan banget. Itu hati-hati, itu bisa jadi kalian itu mau ngalamin yang namanya ED ini gitu. Jadi harus waspada ya teman-teman. Jadi ternyata itu apa ya, seseorang laki-laki dewasa gitu yang ketika dia mendapat perlakuan rangsangan yang minim terus kemudian ingin keluar gitu ya, tidak bisa mengendalikan nafsunya gitu, bisa jadi indikasi ED. Hati-hati ya. Nah, terus dampaknya apa teman-teman dari ED itu sendiri gitu. Jadi kan nantinya itu gairah pasti menurun, terus kayak ya nggak nikmat lah. Siapa sih yang mau durasi pendek kan, kalau bisa bahkan lebih
lama, bisa berjam-jam mungkin kalau kuat ya. Kita beralih ke penyebabnya ya teman-teman. Jadi penyebabnya itu ternyata macam-macam. Jadi bisa dari dalam diri si orang itu ataupun dari luar gitu nih. Misalnya kalau yang dari dalam diri ya, jadi kayak psikis dia gitu. Kayak misalnya dia itu kayak kurang percaya diri sama performanya, terus kayak yang dia itu terlalu nafsu banget, itu juga bisa memicu ED teman-teman ternyata gitu. Terus juga bisa dari stres, pokoknya kayak gangguan pikiran-pikiran dalam dirinya dia gitu. Untuk yang masalah dari luar itu bisa jadi mungkin indikasi suatu penyakit ya, kayak hipertensi ataupun diabetes dan lain-lain. Kalian bisa konsultasikan dengan dokter kalian. Oke, jadi di sini aku mau kasih caranya supaya kalian itu kayak terhindar mungkin ya dari ED ini gitu. Karena ya memang jujur ini nggak ngenain banget bagi pasangan yang udah menikah gitu ya. Jadi alternatif tergampang yang bisa kalian lakukan di rumah gitu ya, itu kalian buat jadwal waktu bercinta sama pasangan kalian gitu. Jadi kayak dijarangin dulu gitu, diatur nafsunya gitu. Pokoknya jangan sampai dia tuh kayak lagi pengen-pengennya banget, terus jangan sampai juga kayak renggang banget gitu. Pokoknya tentuin aja jadwalnya. Jadi ini tuh kayak biar supaya kalian itu bisa mengontrol keinginan kalian, terus juga kayak biar supaya ED kalian itu pulih dulu. Nah terus hal-hal lain yang bisa kalian lakuin juga, aku waktu itu sempat bahas ya caranya senam 2 detik. Terus kayak ya kalian kalau misalnya browsing di di YouTube juga udah banyak banget gitu ya, kalian bisa terapin tuh ya. Yang paling gampang banget, mudah, murah, praktis, dan simple kan, cuman bisa dilakuin di rumah aja. Nah teman-teman, jadi itu ya pembahasan tentang ED versinya Mom Biti gitu ya. Jadi udah fix, udah ya kelar, nggak ada lagi yang tanya-tanya ataupun kayak neror DM yang kayak gini gitu, karena udah aku bahas sebisa aku gitu. Nah jadi gini teman-teman ya, nggak selamanya durasi pendek itu diartikan dengan ED gitu. Karena kalau memang tadi kan pemicu ED udah disebutin ya, bisa dari rasa kurang percaya diri si laki-lakinya, terus kayak stres, terus juga kayak kayak yang terlalu nafsu banget gitu loh teman-teman. Nah kan nggak selamanya ya ketika kalian itu ingin bercinta gitu sama pasangan kalian gitu, tapi kalian tuh kayak kepepet gitu loh. Maksudnya tuh kayak kalian kepingin menjalankan rutinitas kalian ya, terus kayak waktunya tuh nggak memungkinkan, tapi kalian tuh pengen gitu. Nah terjadi kan durasi pendek gitu, yang penting yang penting kalian menikmati sama-sama, itu nggak apa-apa, it's okay gitu. Karena ya itu kebutuhan, terus ya harus dipenuhi juga gitu kan, ya udah gitu. So nggak selamanya. Yang diartikan di sini bahwasanya kalau itu bisa bisa diartikan ED itu kalau misalnya keluarnya tuh bener-bener yang jauh banget sama perkiraan kamu gitu. Misalnya kayak baru nempel itu kayak udah keluar, terus kayak misalnya kalian tuh lagi enak-enaknya nih, kayak misalnya ketika baru oke lah lolos gitu kan, nempel masuk lolos gitu, tiba-tiba tiba-tiba kalian tuh kayak nggak bisa ngontrol gitu loh. Kalian tuh pengennya lama tapi tiba-tiba keluar gitu, dan ketika keluar itu tuh kayak jauh banget sama durasi biasanya kalian gitu. Misalnya kayak yang bener-bener parah ya, yang sesuai dengan pakar-pakar kesehatan gitu, di bawah 2 menit nih misalnya ya 30 detik atau 60 detik tuh keluar, itu ED teman-teman tuh ya. Pokoknya sebisa mungkin kalian rawat, kalian jaga performanya supaya ya hubungan kalian tetap harmonis ya. Karena mau nggak mau udah nggak bisa dipungkiri lagi kalau memang rutinitas ranjang itu menjadi kunci pemersatu kalian ya. Oke, itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Jangan lupa di like kalau kalian suka videonya, dan subscribe ya supaya kalian selalu dapat informasi apa yang aku sampaikan gitu ya, supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari aku. Terus juga aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak nanya-nanya terus kapan upload. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.